terhormat dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Eka Alwia, SPD MPD, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman khususnya di kelas C Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Sapardin B dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan atau membacakan pidato saya yang berjudul Pentingnya Pendidikan bagi Masa Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pidato malam ini saya akan membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidik bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, tidak semua orang berhak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain yang terpencil. Masih ingatkah kita ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai bertaruh nyawa demi bisa sampai ke sekolah? Hal ini tentu membuat kita prihatin. Lantas bagaimana dengan kita hari ini yang seakan masa bodoh dengan pendidikan, padahal kita sudah dekat dengan sekolah, bahkan dimanja dengan fasilitas yang ada? Tidakkah kita berpikir akan hal itu? Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju ke sekolah yang sulit dicapai. Oleh karena itu, bagi kita mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Kita bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, diplomat, presiden, dan lain sebagainya. Semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih bagus, yang lebih tinggi, dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih daripada yang tidak berpendidikan sama sekali. Hadirin yang berbahagia, kesimpulannya adalah mengingat pendidikan begitu penting bagi kehidupan kita di masa depan, maka harapan saya mari kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya agar tercapai cita-cita yang diimpikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sedikit pidato tentang pendidikan di era globalisasi.
Rekan-rekan sekalian, disadari ataupun tidak, pola hidup kita telah banyak terpengaruh oleh arus globalisasi yang semakin nyata. Globalisasi memang banyak berpengaruh dalam berbagai aspek. Dalam hal transportasi misalnya, yang dulunya hanya berbentuk angkutan tradisional atau angkutan umum seperti biasa, namun sejalan dengan berkembangnya teknologi, moda transportasi pun semakin rapi, mudah, nyaman, dan digunakan. Dalam bidang komunikasi pun juga demikian. Kalau kita ingat dulu untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar daerah mesti berkirim surat satu sama lain. Tapi kini dengan hadirnya teknologi yang canggih, komunikasi jarak jauh pun bisa digunakan dalam menggunakan ponsel. Kita tak perlu berkirim surat yang begitu lama sebab kini hadir layanan komunikasi instan yang cepat dan mudah. Semua contoh-contoh perkembangan di atas tak lepas dari perkembangan internet yang semakin canggih. Tak ayar, hadirnya teknologi ini benar-benar memudahkan hidup manusia. Namun, yang harus diperhatikan meskipun arus globalisasi ini begitu kencang, kita juga mesti mampu membentengi diri dari hal-hal negatif. Tidak semua kemudahan tersebut menghasilkan sesuatu yang positif. Hal yang negatif pun juga sangat mudah untuk didapatkan. Karena itu, kita sebagai tenaga pelajar di dunia pendidikan Indonesia, ayo kita contohkan bagaimana memilih dan memilah informasi yang benar. Demikianlah pidato singkat yang ingin saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya uraikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi para teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nisa Mutia, Prodi Sistem Informasi kelas C. Baik, di sini saya akan membacakan pidato tentang mencari ilmu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat berbingkaikan salam, tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan pidato. Pada pidato hari ini, saya akan membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidikan kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan juga sangat sulit didapatkan untuk adik-adik yang di luar sana. Hadirin yang berbahagia, kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi sayang, tidak semua orang yang berkesempatan untuk menggenggam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain yang terpencil. Masih sangat sedikit untuk pencari ilmu yang di luar sana di wilayah-wilayah yang terpencil. Masih ingatkah Anda, ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai bertaruh nyawa demi bisa mencapai sekolah. Hal ini tentu membuat kita tersenyum. Tanpa pendidikan yang memadai, pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan erat kaitnya dengan kebodohan. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai.
Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk menggenggam pendidikan, mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan juga merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Anda, cita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, polisi, presiden, atau yang lainnya. Semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Jadi untuk saudara-saudara yang ingin menggapai cita-cita atau pendidikannya, mari kita bersama-sama untuk menggapai cita-cita itu bersama-sama, dan dengan cara mencari pendidikan yang lebih baik. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi. Mari siapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang diinginkan. Demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.